The global the oil company named Standard Oil in the US. Saya ingin memberitahukan Anda bahwa ada satu perusahaan minyak global di Amerika yang bernama Standard Oil. The current name is ExxonMobil and gets oil from Egypt. Nama yang dipergunakan saat ini adalah ExxonMobil dan mereka memperoleh minyak mereka dari Mesir. I'd like to tell you about how the oil company could get oil in Egypt. Dan saya mau ceritakan kepada Anda gimana caranya perusahaan minyak ini bisa mendapatkan minyak dari Mesir. There was a faithful Christian among the director of the Standard Oil Company. Saudaraku, di antara para direktur Standard Oil Company ini ada seorang Kristen yang sangat setia. His name is Charles Fitzgerald. Nama orang tersebut adalah Charles Whitshot. And he has a problem because he doesn't know what to do. Dan waktu itu mereka memiliki masalah ya, sebab mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. So he prayed and prayed, oh God help me how to work for the oil company. Dan kemudian dia berdoa dan tanya, Tuhan tolong kami, apa yang harus kami lakukan dengan masalah di perusahaan minyak kami ini. Maybe I have to go out in the company, so oh please solve my problem. Mungkin aku harus pergi keluar untuk mengenangani permasalahan ini, Tuhan tolong kami. But while reading Bible story of the Moses in Exodus Chapter 2, he saw these verses. Dan ketika dia membaca Alkitab, ketika dia membaca kisah Musa di dalam Keluaran pasal 2, dia melihat ayat-ayat ini. Exodus 2:1-3. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipangkalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. From these verses, he saw the word of pitch. Dari ayat-ayat ini dia melihat ada kata gala-gala dan ter. Pitch is a kind of oil. Dan ter itu ternyata adalah salah satu bentuk minyak. Moses' mother coated the papyrus basket with pitch. Sehingga ibu daripada Musa ketika itu melapisi keranjang tersebut dengan ter. So that the basket can be waterproof and not to sink. Keranjang yang diberikan kepada Musa itu bisa tahan air ya. Jadi Musa yang di dalamnya itu tidak sampai tenggelam. He thought that, oh, pitch from the oil. Jadi dia mulai pikir, oh ternyata ter itu in the Egypt maybe there are a lot of oil too. Kalau begitu berarti di Mesir ada banyak minyak juga ternyata. If Moses' mother could get the pitch, there might be oil in the Egypt. Orang ini berpikir karena mama daripada Musa bisa dapat ter itu, jadi berarti ada minyak di Mesir. So he sent the geologist to Egypt for a spot investigation. Sehingga orang ini mengutus para ahli geologinya ke Mesir untuk bisa menyelidiki wilayah tersebut. Then God answered his prayer. Dan ternyata Tuhan menjawab doanya. Then he could really find a huge oil field there. Sehingga pada akhirnya dia menemukan ada ladang minyak yang sangat luas di sana. Truly the Bible is an amazing book. Sungguh saudaraku, Alkitab kita adalah kitab yang sangat menakjubkan. Spiritually and material blessing to those who are reading it. Ya, sebuah kitab yang sanggup memberikan berkat baik rohani maupun materi bagi mereka yang mau membacanya. I hope all of you have solved the problem in Word of God. Dan saya berharap kita semua di tempat ini mau menemukan solusi permasalahan kita di dalam firman Tuhan. And become the pathway to blessing, to share the blessing to the people around us. Brothers and sisters, today I'm so glad to see you in Bandung, Indonesia. Saudara-saudariku, hari ini saya sangat senang sekali bisa berjumpa dengan Anda di Bandung di Indonesia. Recently, I went to a restaurant in the marketplace. Baru-baru ini saya pergi ke sebuah restoran di satu pasar. Then I saw a woman next to me. She ate and I ate too. Dan kemudian saya melihat ada perempuan di sebelah saya, dia lagi makan, saya lagi makan juga. Then she saw me, so I saw her and smile. Dan kemudian dia lihat saya lihat dia, lalu kami tersenyum. So I have a steam bun, so do you want to have my steam bun? Dan kemudian waktu itu saya makan bakpao yang dikukus itu dan saya tanya, kamu mau bakpao ini juga enggak? So she said, okay, so I gave her
my delicious steam bun. Dan kemudian dia bilang, oke, lalu saya berikan roti kukus atau bakpao yang enak itu kepada dia. Usually we don't do that, but that time is a special time. Biasanya kami tidak lakukan itu, tapi kali ini waktu yang sangat istimewa. And she smiled. Dan kemudian dia tersenyum. And we ate together. Dan kami makan sama-sama. Later she said that, would you like to eat the cold noodle together? Dan kemudian dia akhirnya bertanya kepada saya, kamu mau nggak makan mie dingin bersama-sama? So I said yes. Jadi saya berkata, ya boleh. Then she ordered one cold noodle and shared. Dan kemudian dia memesan satu mie dingin dan kami berbagi sama-sama. So we ate together and smile again. Dan kita makan bareng-bareng, sekali lagi saya tersenyum. Then, it's good chance to say about the Jesus Christ. Dan kemudian saya pikir, ini waktu yang bagus untuk cerita tentang Yesus Because Kristus. she smiled and I smiled. Maybe it's good time. Sebab dia tersenyum, saya tersenyum. Oh, kalau gitu nih waktu yang cocok ya. So, where do you live? Jadi saya mulai tanya, kamu tinggal di mana? And she lived in some place, and then, do you believe the God's? Dan kemudian dia bilang dia tinggal di satu alamat dia sebutkan. Saya tanya, kamu percaya Tuhan enggak? She said, no, please go to church nearby. That is very good for you. Dan kemudian dia bilang, oh belum. Dan kemudian saya ajak, ayo datang ke gereja dekat sini. Bagus loh buat kamu. Then he smiled positively with nothing. Dan kemudian dia senyum dengan baik dan dia ngangguk-ngangguk. I'm so glad because I could say about the Jesus Christ. Dan kemudian saya sangat bahagia sekali sebab saya bisa cerita tentang Yesus Kristus. You love God and you have to boast of God. Kalau saudara mengasihi Allah, maka engkau harus bisa bercerita bangga tentang Allah yang Anda sembah. When you buy something good for the woman, is earring good and look at me, my earring, something like that. She wanna boast about the earring. Saudaraku, ketika kita memberikan sesuatu yang baik kepada orang seperti itu, dia akan mau mendengarkan apa yang kita katakan. Because she like it. Sebab dia menyukainya. So you have wonderful things you wanna boast. Sehingga untuk perkara-perkara yang baik yang kita sukai, kita ingin membanggakan, kita mau cerita kepada orang lain. I hope we have a chance to say about Jesus Christ and God. Then please say that. Saya berharap kita semua jika diberikan kesempatan untuk cerita tentang Tuhan kita, mari kita bagikan pada orang lain. If we have a blessed by God was spiritually and physically. Dan jikalau kita telah diberkati oleh Allah baik secara rohani maupun secara jasmani, then we must share those blessings to others. Maka kita harus mau bagikan berkat itu untuk orang lain. After I spoke to the woman, I was so happy. Dan kemudian setelah saya bicara dengan perempuan tersebut, saya merasa gembira sekali. You can practice like that. Maybe you are happy or unhappy, you can test. Saudaraku, entah kita bahagia atau tidak bahagia, kita bisa uji dengan cara demikian. Hallelujah. Haleluya. So we must share those blessings to others. Karena itu mari kita harus mau bagikan berkat yang kita terima dari Tuhan pada orang lain. Amen. Amin. Amen. Act 20:35. Mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin. Like Jesus said, I hope you become a cheerful giver rather than only receiving. Seperti yang Yesus katakan, aku berharap engkau menjadi pemberi yang bersukacita, lebih suka memberi daripada menerima. Then God will give you His overflowing blessing. Maka Allah akan mengaruniakan kepadamu berkatnya yang melimpah-limpah. So today I'd like to share the message entitled The Way to Receive God's Blessing. Karena itu pada hari ini saya rindu sekali bagikan sebuah pesan firman Tuhan, cara untuk menerima berkat Tuhan. What's the way to receive God's blessing? Apa itu caranya untuk kita bisa menerima berkat Tuhan? Number one, have a joy in God. Yang pertama, milikilah sukacita di dalam Tuhan. Number two, then is do not fear and be courageous in God. Yang kedua, kita harus berani, jangan takut dan harus punya keberanian di dalam Tuhan. Joshua 1:9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Do you know what happens tomorrow?
Tahukah saudaraku apa yang akan terjadi besok? You do not know what happened in the minute. Kita bahkan tidak tahu apa yang akan segera terjadi dalam 1 menit. Then human being too weak and afraid. Sehingga dengan demikian manusia sangat terlalu lemah dan But God said to us, be strong and courageous. tetapi Allah berkata kepada kita, jadilah kuat dan berani. Repeat now. Kita boleh ulangi bersama-sama. Be strong Jadilah kuat and courageous. dan berani. Do not fear. Jangan takut. I'm with you. Aku menyertai engkau. I'm with you wherever you go. Aku menyertai engkau kemanapun engkau pergi. I want to tell the sad story of the Jim Gilbert, famous tennis player in England. Saya ingin memberikan sebuah kisah tentang seorang yang bernama Jim Gilbert. Beliau ini adalah seorang pemain tenis yang terkenal dari Inggris. When he was 5-year-old, he went to the dental clinic with his mother. Ketika orang ini berusia 5 tahun saja, dia pergi ke klinik dokter gigi bersama dengan mamanya. During his mother's dental treatment, she died of the sudden heart attack, unfortunately. Ya sayangnya ketika mamanya ini menjalani perawatan gigi, maka mamanya itu tiba-tiba meninggal karena serangan jantung mendadak. Watching all this, young Gilbert was deeply shocked. Ketika melihat semuanya itu, maka Gilbert yang ketika itu masih sangat muda, sangat shock sekali, sangat kaget. Later, he became the famous tennis player, but he still had a great fear about the dental clinic. Dan kemudian orang ini bertumbuh besar dan dia menjadi pemain tenis yang sangat terkenal, tetapi dia masih punya ketakutan yang luar biasa kepada klinik dokter And gigi. even if he had a toothache, he never went to see the dentist, not even one. Ya, walaupun ketika dia lagi sakit gigi, dia nggak pernah mau cek ke dokter gigi. Ya, sekalipun dia tidak mau. But when the pain was unbearable, instead of going to the dental clinic, he called the doctor to his home and received the treatment. Tapi ketika rasa sakit giginya itu tidak tertahankan lagi, bukannya mengunjungi klinik dokter gigi, tapi dia panggil dokternya datang ke rumah untuk memberikan perawatan. But right before the treatment device touched his lips, only lips, he had a shock and died. Bahkan sebelum dokter ini ya menyentuh alat untuk perawatan gigi di bibir orang ini sudah kaget duluan dan mengalami serangan jantung dan tiba-tiba meninggal persis seperti yang dialami oleh ibunya. But he also got a heart attack like his mother and died because of the serious fear. Tetapi ternyata orang ini pun mendapatkan serangan jantung yang tiba-tiba seperti yang terjadi pada mamanya. Dia meninggal karena rasa takut yang luar biasa. Likewise, fear has more threatened impact than gun and sword. Demikian juga rasa takut ternyata memiliki dampak yang mengancam ya jauh lebih berat dibandingkan senjata ataupun pedang. So when fear dominates a person's life, then it said that even the wise man become foolish, and the brave man become timid too. Ketika ketakutan mendominasi hidup seseorang, maka bisa dikatakan orang yang bijaksana pun bisa jadi bodoh, dan orang yang berani pun bisa menjadi minder juga. You know, the fear is very bad. Sehingga saudaraku, Anda bisa melihat dari sini bahwa ternyata rasa takut itu, fear takes away our energies in life and even put us to death. Ternyata rasa ketakutan bisa menyedot tenaga kita dalam hidup ini dan bahkan membuat seseorang bisa mati. 2 Timothy 1:7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan pikiran tenang. God did not give us a spirit of fear. Allah tidak pernah memberi kita roh yang memberikan ketakutan. God only give us a spirit of power, love and a sound mind. Allah memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, membangkitkan kasih dan pikiran tenang atau pikiran yang jernih. You know, usually people fear a lot when challenges and something new. Saudaraku, seringkali begitu banyak orang mereka sangat ketakutan khususnya ketika diberikan tantangan untuk sesuatu yang baru. As a president, several years ago, I suggest professor in my university to challenge the new project in government
Saudara, beberapa tahun yang lalu saya memberikan saran kepada profesor di universitas kami, memberikan mereka tantangan melakukan proyek yang baru untuk pemerintah. But they said, "Oh no, President, we cannot do. We might fail the Tetapi- project, something like that." Mereka berkata kepada saya, aduh kami tidak mau melakukan ini, kami takut nanti proyek yang baru ini bisa gagal. And fear, something like that. Dan mereka rasa takut, mereka justru lebih So ketakutan. I asked them to keep trying, to not worry about the failing. Sehingga saya meminta mereka untuk terus coba dan terus coba, jangan takut gagal. So they try and they made a success to receive the money from the government. Mereka mencoba dan mereka akhirnya berhasil dan mereka bisa memperoleh uang dari proyek pemerintah ini. Hallelujah. Haleluya. For me, God always giving me new ideas. Buat saya pribadi, Allah selalu memberikan kita ide yang baru. So I could challenge in new things without fear because God took care of me. Sehingga saya berani menghadapi tantangan dalam hal-hal yang baru ini tanpa rasa takut sebab Allah menyertai saya. And God gave me the strength and the power to finish that. Di Then mana? how thankful and happy is that? Kemudian Allah juga yang memberikan saya kekuatan bahkan kuasa untuk menyelesaikan tantangan itu dengan baik. Oh, betapa bersyukur dan bahagianya saya. Hallelujah. Haleluya. Do you know what commanding words appear the most in the Bible? Tahukah saudaraku perintah apa yang paling banyak muncul di dalam Alkitab kita? What is it? Apa itu? Do not fear. Sehingga Do untuk- not fear. Setiap harinya Alkitab ini berkata kepada kita jangan takut, jangan takut. You have said in the morning, do not fear and go out. Do Tiap not kali- fear, go out. Something like that. Tiap- It's good too. Every day. Ya, ini alat yang sangat baik. Tiap pagi kita berkata jangan takut baru kita berangkat pergi kerja. Baru lagi jangan takut baru kita melakukan kegiatan kita. Ephesians 6:16, 17. Dalam segala hal, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Our weapon is only a sword of the Holy Spirit. That's the word of God. Senjata kita satu-satunya adalah pedang Roh Kudus yang adalah firman Allah. And the faith of that come from the word of God. Yaitu iman yang muncul dari firman Allah. Be armed with the sword of the Holy Spirit and the shield of faith. Biarlah kita diperlengkapi dengan pedang daripada Roh Kudus dan perisai iman. Dear brothers and sisters, what is the way to receive God's blessing? Saudara-saudariku yang terkasih, apakah cara untuk menerima berkat Tuhan? Do you remember that? Number one, Masih ingat yang pertama? have a joy in God. Yang pertama, milikilah sukacita di dalam Tuhan. Number two, Yeah. then is do not fear and be courageous in God. Yang kedua, kita harus berani, jangan takut dan harus punya keberanian di dalam Tuhan. Number three, Yang ketiga, solve the problem in God. menyelesaikan masalah dalam Tuhan. Psalm 42:5. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. When we are surrounded by problems, we should put our only hope in God and give thanks for everything He gave us. Ketika kita dikelilingi oleh masalah, maka kita harus menaruh pengharapan kita hanya di dalam Allah saja dan mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Then our problem will turn into our joy. Maka permasalahan kita itu akan berubah menjadi sukacita untuk kita. Psalm 27:1. Mazmur 27 ayat 1, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Hallelujah. Haleluya. You know, God is our life, salvation, and the power. Anda tahu bahwa Allah kita adalah kehidupan, keselamatan, dan kuasa bagi kita. Don't be afraid of people. Jangan takut kepada manusia. Be humble down and then experience God's grace and the power through problems. Biarlah kita memiliki kerendahan hati dan kemudian mengalami anugerah Tuhan dan kuasa Tuhan lewat permasalahan ini. Rely on God who is alive and
helping us, then God will protect and lead us through many problems. Bersandarlah kepada Allah kita yang hidup itu dan yang akan menolong kita. Maka Allah pasti melindungi bahkan memimpin kita melewati semua permasalahan ini.